Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lucy Febriani dengan NIM 2009840 dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang ketidakseimbangan neraca pembayaran. Harap disimak ya, teman-teman. Ketidakseimbangan neraca pembayaran internasional. Ketidakseimbangan pembayaran neraca pembayaran internasional disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor diantaranya yang pertama ada perubahan harga barang dan jasa dalam negeri. Perubahan harga dapat terjadi karena biaya produksi yang menurun, sehingga produksi dalam negeri meningkat daya saingnya. Dan nilai ekspor pun ikut meningkat. Ekspor yang meningkat mengakibatkan cadangan internasionalnya meningkat. Hal ini terjadi karena jika diasumsikan bahwa barang-barang impor tidak meningkat, atau jika mengalami kenaikan, namun dengan persentase yang lebih rendah daripada kenaikan barang ekspor, sehingga jumlah impor dapat dibayar dengan sebagian dari hasil ekspor. Nah, jadi impor tidak mengorbankan ekspor yang relatif besar. Dan sebaliknya, jika terjadi kenaikan biaya produksi dalam negeri, akan mengakibatkan daya saing produksi dalam negeri menurun sehingga ekspor menurun. Dan misalkan impor diasumsikan tetap, maka cadangan internasional akan berkurang. Kemudian yang kedua, ada pergeseran permintaan luar negeri. Permintaan barang atau jasa luar negeri bisa mengalami kenaikan dan juga mengalami penurunan. Faktor yang mempengaruhi pergeseran permintaan luar negeri terhadap barang-barang dan jasa dalam negeri bisa disebabkan oleh faktor persaingan luar negeri, perubahan pendapatan di luar negeri, perubahan harga di luar negeri, dan faktor penawaran negara itu sendiri. Pergeseran permintaan luar negeri bisa meningkat atau bahkan bisa turun. Jika permintaan ekspor yang cenderung turun, maka akan menurunkan cadangan devisa negara. Dan sebaliknya, jika permintaan ekspor meningkat, maka akan meningkatkan cadangan devisa negara, dan akhirnya akan menimbulkan ketidakseimbangan neraca pembayaran. Yang ketiga, ada ketidakstabilan ekonomi. Untuk mengukur masalah ketidakstabilan ekonomi, biasanya menggunakan tingkat harga domestik dan kurs. Ketika terjadi guncangan pada harga dan kurs secara terus-menerus, maka dapat mengikis kepercayaan investor yang akan menanam modalnya ke dalam negeri. Berbagai penyebab dari guncangan yang terjadi pada harga dan kurs bisa disebabkan oleh faktor eksternal, seperti ketidakpastian perekonomian global, kondisi politik dalam negeri yang tidak stabil, dan melemahnya tingkat ekspor. Lalu yang keempat ada bencana alam. Bencana alam termasuk faktor non-ekonomi yang juga turut andil dalam mempengaruhi kondisi neraca perdagangan manakala relatif ekstrim, seperti banjir, gempa bumi, tsunami, kekeringan hebat, serangan hama, penyakit tanaman dan juga iklim, dan lain sebagainya. Hal ini dapat mempengaruhi neraca pembayaran dalam hal produksi, terutama barang di sektor primer, barang-barang hasil pertanian, dan barang terusan dari sektor pertanian. Kemudian yang kelima, ada keadaan struktur produksi. Negara-negara yang sangat menggantungkan pada sektor primer atau struktur produksinya bergantung pada faktor alamnya seperti pertanian, perkebunan, dan lainnya, maka penawaran terhadap barang tersebut kurang elastis. Sebagai contoh, jika suatu negara mengandalkan sektor pertanian sebagai produk unggulan, akan sangat sulit untuk menyesuaikan penawaran maupun permintaannya. Jika permintaan dari luar negeri meningkat, maka kebutuhan akan ekspor sektor pertanian tidak dapat didorong secara cepat. Bisa jadi banyak gagal panen atau tidak pada musim panen dan lain sebagainya, dan juga begitu pula sebaliknya. Kemudian terdapat utang luar negeri yang dikelola dengan kurang baik. Nah, utang luar negeri tersebut akan menimbulkan masalah di kemudian harinya. Kasus di Indonesia pada tahun 1998, krisis ekonomi terjadi karena manajemen uang tidak dilakukan dengan baik,
sehingga pembayaran utang jatuh tempo sangat membebani sistem keuangan nasional, dan akhirnya nilai dolar meningkat pesat dan menyulitkan kondisi neraca pembayaran kita dan berdampak pada ekonomi secara makro. Lalu, terdapat faktor lain yang menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan neraca pembayaran karena disebabkan oleh pola perubahan seperti yang pertama ada disequilibrium neraca pembayaran karena musiman perubahan transaksi yang dikarenakan oleh seasonal atau musiman biasanya terjadi setiap tahun pada bulan-bulan tertentu. Misalkan pada hari raya atau pada bulan akhir tahun, perubahan transaksi ini akan menyebabkan perubahan pada neraca pembayaran suatu negara. Kebanyakan gejala ekonomi tersebut mempunyai sifat musiman yang berakar pada gejala alam atau musiman yang diciptakan oleh manusia yang semuanya itu berulang setiap tahunnya. Yang kedua, ada disequilibrium neraca pembayaran karena siklus. Disequilibrium ini timbul karena akibat adanya gelombang konjunktur yang terjadi dalam perekonomian dalam negeri itu atau yang terjadi dalam perekonomian negara lain. Ketidakseimbangan ini disebabkan oleh perubahan tingkat produksi nasional, perubahan harga-harga atau inflasi, pengangguran, dan sebagainya. Biasanya pemerintah dalam mengatasi disequilibrium siklus ini digunakan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Kemudian ada disequilibrium neraca atau neraca pembayaran karena struktural. Karena ketidakseimbangan ini terjadi karena adanya perubahan-perubahan demand dan supply dalam perdagangan dan keuangan internasional akibat dari perubahan proses produksi karena kemajuan teknologi, berkurangnya stok kapital nasional yang sangat drastis mengurangi kapasitas produksi nasional, berubahnya pola produksi, berubahnya pola permintaan, berubahnya pola perdagangan, berubahnya pola aliran kapital jangka panjang. Perubahan-perubahan ini akhirnya mempengaruhi neraca pembayaran. Yang keempat ada disequilibrium neraca pembayaran karena spekulasi ketidakseimbangan. Neraca pembayaran juga bisa diakibatkan oleh spekulasi di pasar falas oleh pada fund managers yang bermain untuk mencari keuntungan dalam jangka pendek. Keadaan ini biasanya terjadi karena negara tersebut secara finansial kurang menguntungkan sehingga rawan terjadi gejolak dalam nilai tukarnya. Keadaan seperti itulah maka para spekulan dapat bermain dalam pasar uang dan modal yang dapat menguntungkan. Walaupun negara tersebut nilai akhirnya bisa mengalami kerugian sebagai akibat dari perubahan nilai tukar mata uang domestik dan berimbas pada ketidakseimbangan neraca pembayaran. Dapat disimpulkan, perdagangan internasional atau suatu hubungan kerjasama ekonomi yang dilakukan oleh negara satu dengan negara yang lainnya berkaitan dengan barang dan jasa yang saling menghasilkan keuntungan dan membawa kemakmuran bagi suatu bangsa. Jenis-jenis perdagangan internasional melalui ekspor, barter, konsinyasi, package deal, penyelundupan, border crossing. Perbedaan perdagangan dalam negeri dan internasional pun dapat dilihat dari cara pembayarannya, kemudian jangkauan wilayah, sistem pendistribusian, administrasi, peraturan yang berlaku, syarat penyerahan barang, tingkat persaingan harga, biaya angkutan, tatap muka, dan kemasan. Neraca pembayaran merupakan suatu ikhtisar yang meringkas transaksi antara penduduk suatu negara dengan negara lain. Selama jangka waktu tertentu, biasanya 1 tahun, yang mencangkup pembelian dan penjualan barang dan jasa, hibah dari individu dan pemerintah asing, dan transaksi finansial. Sedangkan neraca perdagangan adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perbedaan selisih antara ekspor dan impor.